Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Marwah Rizkiani, pembimbing literasi SDN Cijagra 01. Saya akan membacakan hasil review buku pada bulan Juni. Buku yang saya baca berjudul Sang Kuryang Sakti, ditulis oleh Yudhistira Ikra Negara, diterbitkan oleh Serbajaya Surabaya. Pada zaman dahulu ada seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Dia hidup bersama anak laki-lakinya, Sang Kuryang, dan juga anjingnya yang diberi nama Tumang. Setiap hari Sang Kuryang berburu. Sang Kuryang senang sekali berburu. Setiap berburu, dia selalu ditemani oleh anjingnya Tumang. Pada suatu hari, Sang Kuryang telah melakukan kesalahan yang sangat besar, sehingga membuat Dayang Sumbi sangat marah. Sang Kuryang telah membunuh anjingnya. Dia tidak tahu bahwa anjingnya itu titisan dewa dan juga ayahnya. Tanpa sengaja, Dayang Sumbi memukul kepala anaknya, sehingga kepala Sang Kuryang terluka. Sang Kuryang pun pergi meninggalkan Dayang Sumbi dan mengembara entah kemana. Dayang Sumbi menyesal atas perbuatannya karena anak satu-satunya meninggalkan dirinya. Semenjak kejadian itu, dia bersemedi dan selalu berdoa kepada para dewa. Para dewa pun memberikan hadiah berupa kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi. Selama mengembara, Sang Kuryang bertemu dengan seorang kakek yang sakti. Dia pun berguru kepada kakek itu. Sang Kuryang termasuk anak yang cerdas. Tidak membutuhkan waktu yang lama, ia telah menguasai ilmu yang diberikan oleh si kakek tua itu. Dengan bekal ilmu kesatria bela diri yang dimiliki, Sang Kuryang dengan mudah mengalahkan semua binatang buas yang ada di hutan. Dengan mudah, Raja Hutan pun sudah dia kalahkan. Tak hanya itu, Raja Jin juga bisa dikalahkan olehnya, sehingga Raja Jin dan pengikutnya menjadi anak buah Sang Kuryang. Pada suatu sore di tepi sungai, Sang Kuryang melihat gadis cantik. Ternyata gadis cantik itu adalah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun jatuh cinta kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang pun menyatakan keinginannya untuk meminang Dayang Sumbi. Namun alangkah kagetnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Dia pun menceritakan kepada Sang Kuryang bahwa dia adalah anaknya. Akan tetapi, Sang Kuryang tidak menerima penjelasan Dayang Sumbi. Sang Kuryang tetap nekat ingin menikahi Dayang Sumbi. Apabila Sang Kuryang ingin menikahi Dayang Sumbi memberikan persyaratan kepada Sang Kuryang. Pertama, dia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Dan kedua, ia meminta Sang Kuryang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum Fajar menyingsing. Sang Kuryang pun menyanggupi permintaan Dayang Sumbi. Dia dengan kesaktiannya memanggil jin dan makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Setelah matahari terbenam, jin dan makhluk gaib mulai mengerjakan perintah Sang Kuryang, yaitu membendung sungai Citarum dan membuat sampan. Diam-diam Dayang Sumbi mengintip pekerjaan tersebut. Melihat pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di timur kota. Jin dan makhluk gaib menghentikan pekerjaannya. Mereka mengira hari sudah menjelang pagi, sehingga mereka pun menghentikan pekerjaannya.
Sang Kuryang pun sangat marah karena berarti ia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Karena sangat marah dengan kekuatannya, Sang Kuryang menjebol bendungan yang dibuatnya sehingga terjadi banjir besar melanda seluruh kota. Sang Kuryang kemudian juga menendang sampan besar yang dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh tengkurap menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Parahu. Sekian hasil review buku pada bulan Juni. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.